Ada satu keluarga yang pindah dari kota Jakarta ke kampung daerah Tuba. Oleh karena pindah tugas. Kebetulan suami istri ini nggak terlalu paham bahasa Batak. Karena apa? Karena mereka lahir besar di kota Jakarta. Dan kebetulan lingkungan mereka itu lingkungan campur. Jawa, Minang, dan segala macam. Ya. Jadi singkat cerita, setibanya mereka di kampung, masuklah mereka ke Punguan Marga. Kebetulan hari itu hari Minggu, ada pertangyangan. Pergilah suami istri ini pergi pertangyangan. Mulailah ibadah, menikmati firman Tuhan, menikmati puji-pujian. Selesai ibadah, masuk acara makan-makan. Acara makan-makan inilah Hamuna yang paling menarik untuk dibahas. Karena tetap ada hubungannya dan kaitannya dengan Palestina. Jadi perhatikannya di sebelah sana udah mulai membungkusi mama-mama. Penasaran dia, bertanya dia, "Kak, kenapa dibungkus? Kok nggak dimakan di sini?" "Biasa Leda, untuk pinahan kami di rumah." Pikirnya kan, pinahan. Apa itu pinahan? Tapi mau nanya malu dia. Nampak kali bodohnya, pikirnya kan begitu. Di sebelah sana pun juga ditengoknya membungkus. 2 kali lebih banyak bungkusannya. Memberanikan diri dia bertanya, "Eda, untuk apa itu? Kenapa nggak makan di sini? Kok harus dibungkus-bungkus?" Katanya gitu kan. "Biasalah Eda, untuk pinahan kami di rumah." Kata siapa itu kan? Datang dia, pinahan lagi. Apa kira-kira ini pinahan ini artinya? Pikirnya gitu kan. Dicari di Google Translate nggak dapat. Kebetulan di sampingnya juga ikut membungkus. Kawannya bercerita dari tadi ikut juga membungkus. Jadi ditanyanya, pikirannya kan, ditanyalah dulu nih, apa arti pinahan? Mana tahu dia tahu. Pikirnya gitu kan. "Eda, membungkus juga?" "Ya iyalah Eda, apa lagi?" Jadi itu, "Untuk apa itu Eda? Untuk siapa itu?" Katanya kan. "Biasalah Eda, ini untuk anakku di rumah." "Oh, untuk anak," kata gitu. Dapat kesimpulan lah dia. Berarti pinahan artinya anak. Pinahan untuk anak. Berarti pinahan artinya anak. Itulah dia sambil mengambil kesimpulan sendiri. Kan begitu. Jadi selesai acara, datanglah Eda di sampingnya ini kan. "Eda, jangan lupa ya, main-mainlah ke rumah." "Oh iya Eda, minggu depannya pergilah siapa ini ya, si istri yang dari Jakarta ini main-main ke rumah Eda itu." Diketuklah pintu. Tok tok tok. Tok tok tok, nggak ada yang menyaut. Manalah orang ini? Namanya juga hari Sabtu, mungkin ke pesta kan begitu. Tok tok tok. Dibukalah. Ditengok di situ lagi nonton anak-anaknya. Ada 4 orang perempuan semua. "Adik, nggak ada mama?" kata gitu kan. "Nggak ada Nantulang, mama lagi pergi ke pesta." "Oh, pergi ke pesta. Kalian nggak sekolah rupanya?" "Nggak, Nantulang lagi libur." "Oh iyalah kalau kayak gitu, pergilah dulu Nantulangnya, besoklah kami jumpa sama mama di gereja." Karena memang kebetulan satu gereja. Jumpalah besoknya di gereja, ya kan. Datanglah siapa ini kan, dibilangnya lah sama Edanya ini, "Eda, kemarin aku datang lo ke rumah, itulah Eda nggak di rumah." Kayak mana lah Eda, pesta kami, masih dekat kami sama yang punya pesta," katanya gitu kan. "Itulah, padahal pengen kali aku cerita-cerita Eda," katanya gitu kan. "Oh iya, ya kapan-kapan lah bisa cerita-cerita kita," katanya gitu kan. "Tapi ngomong-ngomong lo Eda," kata siapa ini kan. Apa itu katanya gitu. "Ngomong-ngomong, pinahanmu yang di rumah itu cantik-cantik ya semua, mirip kali sama Eda." Jadi pikir dia kan, apanya maksudmu Eda? Kok kau bilang mirip-mirip pinahanku sama aku? Itu lo yang di rumah itu, yang lagi nonton TV, yang katanya lagi libur gak sekolah. Bukan pinahanku itu Eda, anakku itu, boruku. Jadi apa rupanya artinya pinahan Eda? Pinahan itu baby Eda, baby. Jangan kayak gitu Eda ya, sopan kalau ngomong. Itulah orang kalau nggak mau bertanya, terlalu cepat mengambil kesimpulan sendiri. Salam Arbella, selamat pagi Pertiwi.